Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mahizra Tujana Official. Kita akan sharing tentang 9 syarat utama bercadar dalam Islam. Teman-teman, seperti yang kita tahu, sesungguhnya perempuan muslimah telah mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala serta dalam agama Islam. Dan syariat yang hanif ini telah memberikan perhatian yang sangat khusus untuk menjamin agar terjaganya kesuciannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan perempuan muslimah untuk menggunakan hijab, menutupi diri dari pria yang bukan mahramnya, demi menjaga kemuliaan dari fitrah yang datang kepadanya. Dan Allah telah menetapkan syariat hijab yang harus dilengkapi dengan pakaian syar'i agar menutupi lekuk tubuhnya. Sangat dianjurkan bagi wanita muslimah untuk menggunakan pakaian syar'i agar tidak terlihat bentuk tubuhnya. Bisa menggunakan cadar dan pakaian syar'i, karena dengan bercadar tidak akan ada yang bisa melihat kecantikan seorang wanita selain suaminya. Hukum bercadar sendiri menurut Islam adalah sebuah sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah untuk para wanita muslimah. Dan sunnah itu jika dikerjakan kita akan mendapatkan pahala yang sangat tinggi. Tetapi jika kita tidak mengerjakannya kita akan merugi, karena itu adalah sebuah amalan yang sangat mudah didapatkan. Bercadar juga harus sungguh-sungguh niat karena Allah, bukan hanya untuk ajang pamer kesalehan. Dengan bercadar maka perempuan muslimah insya Allah akan bisa menjaga dirinya sendiri dari segala macam bentuk kejahatan yang mengintai dirinya, dan juga untuk mencegah fitnah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ketika wanita muslimah sudah memutuskan untuk menggunakan cadar, kita wajib tahu apa itu cadar, bagaimana fungsinya, serta manfaat apa yang diperoleh. Bukan hanya ikut-ikutan atau ajang pamer tren yang lagi viral. Jadi teman-teman, di sini kita akan sharing tentang 9 syarat bercadar dalam Islam yang harus diketahui dan dipenuhi oleh wanita muslimah yang sudah bercadar atau yang ingin menggunakan cadar agar mendapatkan keutamaan yang sesungguhnya dari cadarnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa aku mohon bantuannya untuk teman-teman subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media kalian agar bermanfaat untuk orang banyak. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inilah 9 syarat bercadar dalam Islam yang harus kita penuhi dan harus kita ketahui. Yang pertama, bercadar diwajibkan untuk menutup rambut. Wanita muslimah yang bercadar maka harus menutup rambutnya, jangan terlihat sedikit pun, karena rambut adalah aurat bagi seorang wanita muslimah. Yang kedua, bercadar jangan sampai membentuk rambut layaknya punuk unta. Maksudnya gimana, Kak? Jadi teman-teman, ketika kita menggunakan cadar, jangan sampai kita mengikat rambut kita sampai ke atas, karena hal tersebut seperti membentuk rambut layaknya punuk unta, karena itu tidak sesuai dengan ajaran Islam dan hukum yang berlaku dalam berhijab. Seperti sabda Rasulullah, ada 2 golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya, yaitu laki-laki yang tangan mereka menggenggam cambuk seperti ekor sapi untuk memukuli orang lain, dan perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang dan berlenggak-lenggok, kepalanya bergoyang-goyang seperti punuk unta. Mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak akan pula mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, bercadar harus menutupi bagian dada. Teman-teman, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa ketika kita menggunakan hijab dan cadar maka kita diharuskan untuk menutupi bagian dada. Jangan sampai kita menggunakan cadar tapi di mata Allah kita tidak menggunakan cadar. Yang keempat, bercadar harus menggunakan baju yang longgar. Teman-teman, ketika kita menggunakan hijab tentunya kita tidak boleh menggunakan pakaian yang ketat dan tidak boleh memperlihatkan lekuk tubuh kita. Hijab syar'i adalah syarat pelengkap bagi kita pengguna cadar, dan tentunya harus longgar dan panjang agar bisa menutupi
aurat kita secara keseluruhan. Seperti yang ada dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Yang artinya yaitu, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kelima, menggunakan pakaian yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Cadar juga bisa disebut dengan niqab, yaitu penutup bagian wajah dan yang terlihat hanya kedua matanya. Tentu fungsinya untuk menutupi wajah seorang wanita muslimah agar terhindar dari fitnah. Dalam penggunaan cadar atau niqab, tentu saja ada larangannya, seperti yang disabdakan Rasulullah. Para perempuan muslimah jangan menggunakan niqab dan sarung tangan ketika kita sedang ihram, umroh, dan naik haji. Yang keenam, yang terlihat hanya bagian mata. Pengguna cadar harus menutupi bagian wajah, dahi, pipi, hidung, dan mulut. Yang terlihat hanya kedua matanya saja. Yang ketujuh, tidak menggunakan cadar karena paksaan. Jika perempuan hendak menggunakan kerudung untuk menutupi wajahnya, maka tidak masalah. Seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anhu, dahulu kami bersama Nabi menunaikan ibadah haji wada dalam kondisi ihram. Jika para lelaki mendekati kami, salah seorang di antara kami mengulurkan jilbab dari kepala ke atas wajahnya. Dan jika para lelaki telah menjauh, kami membuka wajah kami. Yang kedelapan, tidak untuk gaya-gayaan. Bercadar adalah menutup seluruh wajahnya kecuali kedua matanya. Jika ada seorang wanita muslimah yang tidak mengikuti syarat-syarat bercadar, maka niatnya hanya untuk gaya-gayaan. Kesembilan, boleh menggunakan cadar berbagai model. Semakin hari dengan berjalannya waktu, maka akan semakin banyak pula model cadar yang beredar. Di antaranya adalah cadar tali, cadar bandana, dan cadar resleting. Apakah penggunaan cadar tersebut diperbolehkan? Selama tidak ada dalil yang tegas yang mengharamkannya, maka model cadar yang lain tetaplah pakaian yang boleh dikenakan bagi wanita muslimah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman, sekian untuk video kali ini, sharing kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.